baru 2 bulan kebijakan full call action berjalan, sampai saat ini telah banyak saham satu angka, yaitu saham-saham dengan harga di bawah Rp10. Hal ini tentu sangat ironis bila disandingkan dengan pesan Satgas Pasti, yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Investasi Ilegal yang dibentuk oleh OJK untuk memerangi investasi bodong. Satgas Pasti berpesan agar saat berinvestasi kita harus memilih yang legal dan logis. Pastinya legal karena kita telah berinvestasi di Bursa Efek Indonesia, dan harusnya juga logis karena telah lolos verifikasi oleh OJK sehingga dapat izin untuk listing. Namun kenyataannya sangat berbeda. Saya akan berikan contoh saham-saham yang baru 2 tahun listing. Jadi saham-saham yang listing di tahun 2022 dan tahun 2023 yang saat ini tanggal 22 Mei 2024 harga sahamnya telah menjadi 1 angka. Ada 2 perseroan yang listing di tahun 2022, emiten dengan kode Olive dan Nine, dan ada 2 perseroan yang listing di tahun 2023, emiten dengan kode BMBL dan MAN. MAN listing pada April 2023 di harga penawaran umum Rp78. Saat ini harganya di Rp9. BMBL listing pada Januari 2023. Saat ini harganya tinggal Rp6. Nine listing di bulan Desember 2022 pada harga penawaran umum Rp75 dan saat ini harganya tinggal Rp6. Olive listing di bulan Mei 2022 pada harga Rp100. Saat ini harganya tinggal Rp4. Mei adalah bulan kebangkitan nasional. Semoga saham-saham ini bisa bangkit melampaui harga penawaran umumnya ya. Atau semoga dapat membangkitkan kehati-hatian OJK dalam melakukan verifikasi perusahaan-perusahaan yang akan listing, sehingga OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi investor retail dengan hanya meloloskan prospektus yang benar-benar logis dan emiten yang berkualitas. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Di tengah gencarnya sosialisasi Satgas Pasti, yaitu Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Investasi Ilegal yang dibentuk oleh OJK untuk memerangi investasi bodong, dengan mudah kita bisa dapatkan bukti kualitas kompetensi OJK di bidang pasar modal yang masih sangat memprihatinkan. Apabila selama ini terhadap korban investasi bodong, OJK cenderung menyalahkan masyarakat yang mudah tergiur dengan janji imbal hasil investasi yang tinggi meskipun tidak masuk akal atau tidak logis. Lalu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Satgas Pasti terhadap kinerja OJK bidang pasar modal yang begini, yang menurut saya telah melakukan aktivitas legal namun tidak logis, berlawanan dengan pesan Satgas Pasti agar kita selalu ingat
2L, legal dan logis. Sesuai dengan ketentuan mekanisme IPO, sebelum memperoleh persetujuan IPO, calon emiten harus menyampaikan prospektus kepada BEI dan OJK untuk dinilai kelayakannya dalam menjual saham kepada investor retail. BEI sebagai pemilik lapak bagi emiten yang akan listing, sedangkan OJK berkewajiban menilai kelayakan perseroan untuk menjual saham agar tidak merugikan investor retail seperti investasi bodong yang saat ini sedang dikejar oleh Satgas Pasti. Dengan demikian, semua emiten ini telah lolos verifikasi yang dilakukan oleh OJK bidang pasar modal. Artinya telah legal dan harusnya juga logis. Namun, dengan penurunan harga saham yang sangat dalam dan dalam waktu yang sangat singkat, rata-rata di atas 90%, maka menurut saya sudah selayaknya Satgas Pasti memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan IPO dari emiten ini, baik dari sisi emiten, pihak ketiga maupun pihak OJK yang terlibat dalam memberikan izin emiten ini untuk listing. Karena menurut saya prospektusnya tidak logis. Satgas Pasti harusnya memastikan apakah memang karena adanya inkompetensi atau karena ada fraud. Sesuai dengan prospektusnya, saya mempunyai catatan atas kejanggalan atau hal-hal yang menurut saya tidak logis pada prospektus emiten ini. Emiten dengan kode MEN, PT MEN Teknologi Indonesia, ada beberapa kejanggalan. Yang pertama, jumlah karyawan hanya 3 orang, namun melakukan sewa kantor di 2 lokasi dengan jangka waktu masing-masing 12, sehingga total biaya sewa mencapai 3,8 miliar atau 30% dari total aset perseroan. Biaya sewa dibayar di muka dan sewa diperoleh dari pihak terafiliasi. Emiten dengan kode BMPL, PT Lavender Bina Cendikia. Tujuan IPO untuk membeli 14 apartemen dan 1 rumah senilai 8,7 miliar di luar biaya renovasi. Padahal bidang usahanya adalah bimbingan belajar. Emiten dengan kode 9, PT Tekno 9 Indonesia. Kejanggalannya, menurut saya, terdapat akseptasi atas aset tidak berwujud senilai 7 miliar. 35% dari total aset pada laporan keuangan menjelang listing. Padahal, aset tidak berwujud tersebut berupa software aplikasi, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi pendidikan yang belum pernah dipergunakan dan masih dalam tahap penyelesaian, sehingga belum diketahui kehandalannya. Emiten dengan kode OLIVE, PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera. Nah, untuk OLIVE, silakan teman-teman buka kembali prospektusnya. Kira-kira apa yang janggal ya? Kasih komen ya. Apabila salah satu pedoman mudah dari Satgas Pasti OJK, janji imbal hasil investasi 10% adalah tidak logis, seperti kasus deposito bodong
dari oknum pegawai Bank BTN yang saat ini hangat kembali, namun kenyataannya sampai saat ini OJK sering menyetujui prospektus yang menjanjikan rata-rata imbal hasil investasi di atas 10% per bulan, khususnya dalam penerbitan waran. Dengan janji hasil investasi 10% per bulan, maka dalam waktu 6 bulan akan dapat hasil sebesar 1,1 pangkat 6 dikurangi dengan 1 atau sebesar 77%. Ini artinya semua prospektus yang menyertakan waran dan setelah 6 bulan eksekusi harga warannya di atas 177% dibanding dengan harga penawaran umum, mestinya termasuk yang tidak logis. Namun, sepanjang tahun 2023, dari 79 emiten yang listing, terdapat 11 emiten yang menjadikan dalam waktu 6 bulan setelah listing, harga eksekusi warannya di atas 177% dibandingkan dengan harga penawaran umum. Dan prospektusnya disetujui oleh OJK untuk listing. Ironisnya, sampai saat ini, tanggal 22 Mei 2024, dari 11 emiten tersebut hanya 2 emiten yang harga sahamnya di atas harga penawaran umum. Dan pada tahun 2024, persetujuan OJK atas prospektus yang menjadikan harga eksekusi waran tidak logis ini di atas 177% dibanding dengan harga penawaran umum masih berlanjut. 2 dari 9 emiten yang menerbitkan waran, perbandingan harga eksekusi waran dengan harga penawaran umumnya tidak logis, rata-rata di atas 10% per bulan, atau dalam 6 bulan masih di atas 177%. Dan saat ini, pada tanggal 22 Mei 2024, harga saham kedua emiten tersebut di bawah harga penawaran umum. Di sisi yang berbeda, terjadi kondisi yang sangat berlawanan. 5 emiten dengan penerima manfaat akhir Prayogo Pangestu telah menguasai 20% dari kapitalisasi pasar modal di Indonesia dengan harga saham dibandingkan dengan kondisi fundamental yang sangat tidak masuk akal, dan OJK tidak dapat melakukan apapun. Brand yang baru IPO pada Oktober tahun 2023 di harga Rp780, saat ini dalam waktu 7 bulan harga sahamnya telah naik menjadi 11.250 atau 14,4 kali. Price earning ratio mencapai 824 kali dan price book value (PBV) mencapai 201 kali. Emiten cuan yang baru listing di Maret 2023 di harga Rp220, saat ini hanya dalam waktu 14 bulan harga sahamnya telah mencapai 8.100 atau mencapai 37 kali. Price earning ratio mencapai 48 kali dan price book value mencapai 41 kali. Demikian juga dengan kondisi 3 emiten Prayogo Pangestu yang lainnya. Harga sahamnya dibanding dengan kondisi fundamentalnya sangat tidak logis. Dengan posisi market cap mencapai 20%, apakah dapat kita bayangkan apabila 5 saham Prayogo Pangestu ini terkoreksi menjadi harga yang wajar, kira-kira berapa persen IHSG akan terkoreksi? Bisa jadi 3 kondisi di atas, yaitu yang pertama, penggunaan dana hasil IPO yang tidak logis. Yang kedua, janji imbal hasil, khususnya
harga eksekusi waran yang tidak logis. Dan yang ketiga, adanya emiten dengan penerimaan bahan akhir tertentu yang valuasinya tidak logis, mengakibatkan pasar modal Indonesia menjadi tidak kredibel, sehingga asing menjadi tidak yakin dengan pasar modal di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan asing kabur. Apakah kita akan membiarkan kredibilitas pasar modal Indonesia ini terus merosot? Legal namun tidak logis. Menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya, dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.